Halo para petualang, balik lagi bareng gue Yoru di sini di channel Yoru Tempest. Oke, jadi di video kali ini gue bakalan ngebahas tentang 3 buah lagi ya, atau top 3 lagi. Tapi di video kali ini itu gue mau curhatan bentar coy. Salah gue lagi kebingungan pengen ngapain karena Bloxroot itu nggak update. Mungkin sehari sekali gue bakalan bikin game lain selain Bloxroot ya. Jadi ya kalian tunggu aja gitu. Buat pencinta-pencinta Bloxroot, kalian tunggu aja konten gue yang bukan Bloxroot. Karena sejujur aja gue bete cuy, dan kalau gue main Bloxroot terus ya lama-lama gue nggak menghemat konten gue. Konten Bloxroot gue ya lebih tepatnya itu makin kemari makin tipis cuy. Jadi ya sebisa mungkin gue bakalan awetin kontennya gitu, biar Bloxroot gue itu nggak mati-mati. Dan masalah Minecraft, jujur aja ya gue nyasar anjir di cave. Jadi kemungkinan besar tadi tuh gue lagi mining, tiba-tiba nyasar anjir. Sebenarnya gue kurang suka sih kalau mining sambil di record ya, karena bawaannya itu kayak harus ngomong terus. Gue kalau mining serius cuy, kagak banyak ngomong gitu. Ya mungkin nanti gue bakal main Minecraft lagi ya, buat nyoba-nyoba dan main game Roblox yang lain gitu. Dan mungkin game Android ya kan, who knows. Ya what the fuck. Ya tanpa banyak basa-basi kita langsung aja masuk ke videonya guys, let's go. Tadi ngomongin video apa ya, lupa gue. Oh ya, jadi ini dia 3 buah iblis yang menurut gue itu OP tapi nggak kelihatan. Jadi ini dia 3 buah iblis yang kelihatannya OP, padahal itu nggak OP banget. Jujur aja dari visual effect sih ini bagus ya, cuman kalau dibandingin kayak OP atau enggaknya, ini buah nggak terlalu OP sih, cuman ada beberapa bidang yang harus dikhususin cuy. Jadi kayak buah ini nggak cocok buat ini gitu. Jadi ya tanpa banyak basa-basi, ini dia 3 buah iblis yang menurut gua itu OP padahal nggak OP banget, oke? こんな大きなダイヤモンド見たことないでしょ。あげるね。くる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 りんくるくるりんくるくるくるくるりん。 Oke, di nomor 1 itu ada Phoenix Fruit. Nomor 1. Oke, di nomor 3 itu ada Phoenix Fruit. Ya, jadi di sini gua pakai Phoenix Fruit, katanya OP. Katanya nggak OP, Bang. Katanya cuma kelihatan OP tapi nggak OP banget. Gimana sih Bang, gua lupa pakai. Oke, jadi Phoenix Fruit ini menurut gue itu cocok banget buat hunting SB, cuy. Gua hunting SB itu kemana-mana pasti pakai Phoenix Fruit. By the way, buat kalian yang belum ngeliat showcase gua Phoenix Fruit ya kan, silahkan ditonton aja cuy, karena gue nggak bakalan showcase di sini gitu. Gue juga karena malas aja sedikit. Jadi kenapa Phoenix Fruit ini menurut gue nggak terlalu bagus, sini gue jelasin. Jangan kita nyari NPC dulu lah. Oke, yang pertama skill Phoenix Fruit itu susah banget buat di lock. Ya jadi Phoenix Fruit ini kebanyakan ya kagak dipakai buat PvP, oke? Kebanyakan Phoenix Fruit Awaken itu dipakai buat hunting SB, bukan buat PvP ataupun buat farming gitu ya, farming level ataupun farming mastery. Jujur aja farming mastery Phoenix aja ini gue setengah mati anjir, sampai bisa awakening ini gue sendiri ya, ini gue setengah mati anjing. Jadi Phoenix Fruit ini cuma cocok buat hunt SB. Kenapa buat hunt SB? Karena pertama dia itu bisa terbang dan skill-skillnya ini menguntungin banget cuy. Apalagi kalau kalian rambling, kalian pakai Phoenix Fruit itu bisa solo rambling cuy. Karena skill 2-nya Blue Flames ini itu bisa ngisi darah, oke? Dan Cremation Cannon kalau kalian pakai Blazing Plum Page itu tuh jadi ada 3 cuy. Dan satu lagi ya, setiap kalian pakai Phoenix Fruit ya kan, setiap pakai skill pasti ada efek yang namanya itu Blue Flames-nya cuy. Kayak begitu tuh, kebakar. Itu tuh ngasilin damage cuy. Jadi kalau buat kalian yang hunting SB itu lumayan banget cuy. Apalagi untuk skill Swift Flight-nya ini. Ketika aduh, what the fuck man. Ketika kalian pakai Swift Flight ini ya kan, Swift Flight ini ketika diem ya kan, itu ada efek-efek biru. Itu tuh bisa inian cuy, apa sih namanya, bisa ngehit musuh. Nih asu nih, terbang loh. Like lagi. Ya begitu aja cuy. Buat gua ya Phoenix Fruit ini nggak cocok buat PvP ataupun farming. Dan itu kenapa Phoenix Fruit gua sebut buah yang OP, tapi buah yang kelihatan OP doang, tapi itu sebenarnya nggak OP cuy. OP buat hunt SB doang. Kalian bisa solo rambling pakai hunt SB, tapi kalau buat PvP sama farming ini nggak cocok banget cuy, sumpah nggak bohong gua. Bahkan ini sendiri ya, ini tuh kagak ada pasif buat ngisi darah cuy. What the fuck. No. Ya mungkin healingnya sedikit cepet atau gimana, gue nggak kurang tahu ya. Ya, untuk nomor 3 itu Phoenix Fruit, buah yang kelihatannya OP, padahal nggak OP banget. Dikarenakan beberapa skillnya yang menurut gue ini ampas banget cuy.
Contohnya skill 3 dan skill 3 sih susah buat ngelock gitu. Apalagi ketika kalian udah pakai Blazing Plum Page ya kan. Itu tuh kalian udah jadi inian cuy, udah jadi only fruit gitu. Beda kayak apa sih nih? Beda kayak apa ya namanya? Beda kayak itu loh, apa sih namanya? Beda kayak Leopard yang masih bisa basic attack. Ini walaupun bisa basic attack, tapi lu lihat basic attacknya kayak apa anjir. Cuma begitu doang anjir. Itu juga ada cooldownnya sekitar 3 atau 2 detikan lah, gua lupa anjir. Oke, lanjut ke nomor 2. Oke, di nomor 2 buah yang menurut gua itu OP padahal nggak OP. Buah yang kelihatannya OP padahal nggak OP banget itu adalah Buddha. Oke, di sini sebenarnya gua nggak salah sih ngomong begini ya. Ini jujur pendapat pribadi gua sendiri. Ingat, ini buah yang kelihatannya OP padahal nggak OP banget di mata kalian gitu. Kenapa Gravity nggak gua masukin gitu? Itu dikarenakan buah itu buat ini sih. Sebenarnya gue pengen masukin, cuman ya yang pernah gue pakai aja gitu. Gravity jarang banget gue pakai cuy. Paling ini buah menurut gue OP banget ya Buddha. Jadi ya sebenarnya Buddha ini bisa buat apa aja ya, sangat multifungsi. Bisa buat Han SB, bisa buat PvP kalau kalian pinter, bisa buat apa sih namanya farming, cocok banget cuy. Nggak ada yang salah dengan Buddha ini. Tapi menurut gue Buddha ini sedikit apa ya, nggak terlalu OP banget gitu. Terutama pada PvP ya. PvP kalau kalian pakai budak, kalian bisa jadi inceran samsak yang enak bet anjir, sumpah. Karena ukuran Buddha yang gede gitu. Ketika kalian berubah jadi shift Buddha ya kan, Buddha yang gede, itu tuh pasti kalian jadi samsak tinju cuy ya kan. Beda kayak gue ya, mungkin ya gue bakalan jadi samsak tinju, mungkin sama kalian beda player, beda kegunaan cuy. Oke, biasanya gue kalau pakai Buddha itu nggak pakai flash tap cuy. Jadi usahain ketika kalian pakai Buddha kalian pakai flash tap ya, karena ini bisa bikin kalian teleport lumayan jauh gitu, dan bisa bikin musuh ketar-ketir juga gitu. Flash tapnya tiba-tiba di mana ya kan. Tapi sebenarnya Buddha ini enggak ini cuy, apa sih namanya, Buddha ini OP. Gue nggak bohong, Buddha OP banget anjing. Tapi kenapa gue masukin di jajaran 3 buah iblis yang kelihatannya OP padahal enggak? Itu dikarenakan Buddha bisa jadi samsak tinju. Jadi gue malas untuk pakai Buddha buat sekarang gitu. Tapi kalau kalian nanya Buddha bagus apa enggak, jawabannya bagus banget. Tapi cocok buat PvP apa enggak? Jawabannya kurang cocok. Kenapa? Karena bisa jadi samsak sama orang yang jago combo cuy, oke? Ya walaupun defense Buddha ketika kalian berubah jadi gede itu tuh bakalan ningkat cuy. Dan juga jarak radius basic attack kalian itu bakalan ningkat juga jadi 2 meter. Begitu cuy. Tapi satu lagi, kalau menurut kalian Buddha bagus, oke silahkan. Tapi menurut gua Buddha cuman buah yang apa ya, buah yang OP doang kelihatannya. Tapi nggak terlalu bagus-bagus amat ya. Ingat, ini nggak terlalu bagus, bukannya nggak bagus ya. Nggak terlalu bagus berarti nggak cocok gitu. Ya sebenarnya ini pure pribadi pendapat gue ya. Gue sendiri sedikit menolak cuy. Kata hati gue, kenapa harus Buddha yang masuk, padahal Buddha itu buah OP. Jujur aja Buddha masih OP tetap di hati gue ya, oke? Ya Buddha Pride tetap di hati, oke? Oke, di nomor 1 ada Dog ya. Nah ini dia. Kemarin gue baru pakai dan sekarang gue ganti Phoenix anjing. Aduh, jujur aja gue nggak tahu ini apa ya, konten judulnya apa gitu. Gue masukin 3 buah yang menurut gue bagus, tapi nggak terlalu bagus banget. Menurut kalian judul konten ini apa cuy? Ya komen di bawah ya. Oke, jadi di nomor 1 itu ada Dog. Oke, sebenarnya Dog itu bagus apa enggak sih bang? Lu ngomong yang bener. Oke, nih gue jelasin. Dog bagus buat PvP para pemula, buat bounty hunting para pemula. Terus buat cocok Han SB gak? Cocok, lumayan cocok, oke. Lalu untuk farming lumayan cocok karena dia bisa elemental reaction ya. Nah udah itu doang, oke. Dan untuk PvP, tapi kan bang lu bilang itu PvP bagus, Han SB bagus, dan farming itu juga bagus. Kekurangan Dog itu sebenarnya apa sih bang? Nah pertama, skill Vidok yang ngebombardir pukulan pakai buahnya itu tuh kadang-kadang sering ngebug di gua nggak tahu kenapa anjing. Buat kalian pengen ngeliat bugnya itu di video gua bikin build Dog itu pernah ya, itu ngebug anjir, skill V-nya kagak bisa dikeluarin. Dan yang kedua Dog ini tuh kalau sama orang yang pinter ya kan bisa di Kentrick itu apa bang? Kenbun Shoku Haki Trick atau Observation Haki Trick atau Instinct Trick ya. Jadi ketika kalian pakai
dog ya kan, misal ketika kalian PvP, nah tiba-tiba itu serangan kalian gak kena, itu kemungkinan besar di Kentrick, oke. Walaupun kalian udah nargetin tiba-tiba gak kena, itu bisa jadi kalian kena Kentrick cuy. Nah kenapa dog ini gampang banget kena Kentrick? Jawabannya simple banget, karena skill-skill dog itu yang bersifat bukan lock. Ada sih skill 2-nya, itu skill 2 yang lompat maupun skill 2 yang gak lompat gitu. Itu bersifat enggak ini sih, enggak apa ya, enggak bisa kena Kentrick. Jadi yang bisa kena Kentrick itu tuh skill 3-nya cuy. Skill 3 yang jadi tringgiling dog terus tiba-tiba muter-muter, itu bisa jadi kena Kentrick, oke. Jadi kalau lawan kalian pinter, biasanya kalian bakalan miss mulu. Apa karena gua kebanyakan lawan Nohime ya, makanya gua miss mulu. Ya jadi intinya buah dog ini itu bagus. Lumayan bagus buat awal para pemula yang pengen nge-bounty hunting. Cuman ini kurang cocok aja cuy sama gua. Kenapa? Karena itu gampang di Kentrick. Gua nggak tahu ya, kalau misalnya musuhnya goblok di public itu pasti bakalan mati sama dog gua cuy. Ya, dan satu lagi masukan dari gua, ketika kalian pakai dog, usahain build kalian itu ada CDK-nya cuy. Karena CDK ini bisa ngancurin Ken Bunshoku Haki Trick-nya. Bisa ngancurin Ken Bunshoku atau Observation atau Insting lah. Jadi insting musuh kalian itu bakalan hancur dan kalian bisa ngekombonya gitu. Ya intinya begitu aja ya. Dan ini ingat, ini pendapat pribadi gua. Kalau kalian punya pendapat pribadi masing-masing, silahkan tulis di kolom komentar, kita sharing aja bareng-bareng. Gua sendiri sedikit nolak kenapa ada Buddha gitu. Untuk masalah dog sama Phoenix gua nggak masalah, tapi kenapa ada Buddha woi? Ya oke guys, mungkin sekian untuk episode kali ini. Buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like, share, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk follow Instagram gua di @maulana_w dan .r, oke. Dan sampai jumpa di next episode. Dan kalau kalian mau beli buah, silahkan di Your Store, masuk Discord gua, dan di situ ada channel yang namanya Your Store. Kalian bisa ini coy, apa sih namanya? Bisa tag gua ataupun Nohime atau DM kita berdua lah ya. Dengan cara ya DM lewat Discord gitu. Jangan DM lewat IG. Gua nggak balas lah kalau lewat IG, karena gua sendiri jarang main IG, oke. Ya, mungkin sekian untuk episode kali ini. Kalau begitu jangan lupa untuk klik like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di next episode. Goodbye and see ya.